Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sering sekali menyalahkan nasibnya dengan kemasan bahasa, inilah takdir saya. Gimana lagi? Saya harus terima. Kalau dia orang yang tipis iman, dia akan menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan berkata, Allah yang buat saya seperti ini. Ini adalah takdir saya. Allah telah takdirkan saya begini. Kalau Allah mau, Allah akan jadikan saya seperti ini. Tapi kenapa Allah buat saya begini? Ini takdir. Dia mencoba menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di balik keburukan yang dialaminya, di balik musibah yang didapatkannya. La haula wala quwata illa billah. Pada akhirnya dia akan menghujat Allah, menuding Allah, mengatakan Allah tidak adil, mengatakan Allah zalim, dan seterusnya, yang menyebabkan imannya, akidahnya, syahadatnya rontok karena salah dalam memahami takdir. Jangankan kelas kita yang hidup di akhir zaman ini, sedangkan para sahabat Nabi saja dulu pernah hampir salah dalam memahami takdir. Sampai-sampai kesalahan itu bisa membawa mereka kepada putus asa. Contoh, ada 3 hadis, saya bacakan 3 hadis yang menyebabkan para sahabat hampir-hampir putus asa. Tetapi alhamdulillah Rasul sang guru yang sangat santun, sangat lembut dan bijaksana, mampu menuntun murid-muridnya, yakni para sahabat-sahabat ini, kepada pemahaman yang sahih berkaitan dengan takdir. Contoh, satu hadis yang pertama, Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, qabla an yakhluqallahu al-khalaiq bi 50,000 sanah. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk, langit, bumi, manusia, apapun yang ada di antara langit dan bumi, sebelum Allah ciptakan surga dan neraka, sebelum Allah ciptakan malaikat-malaikat, jin dan sebagainya, 50.000 tahun jaraknya, Allah telah menetapkan, Allah telah menuliskan dengan kun fayakunnya di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz adalah catatan yang maha lengkap, maha besar, maha sempurna dari seluruh peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, dari seluruh apa-apa yang akan ada. Ini adalah Lauhul Mahfuz. Allah telah tuliskan di sana, di Lauhul Mahfuz, segala sesuatu yang akan terjadi, segala sesuatu yang akan ada. 50.000 tahun segala sesuatu itu ada. Sebelum itu ada, sudah Allah tetapkan. Ini akan diciptakan nanti. Ini bumi, ini langit, ini pohon, ini laut, ini orang, ini fulan, ini semut, ini jin, ini apa saja, bahkan surga dan neraka akan diciptakan, dan semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz. Jaraknya 50.000 tahun. Sudah tertulis semuanya di situ. Apa yang akan terjadi pada hari anu, pada bulan anu, pada tahun anu, sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz itu sebelum segala sesuatunya ada. Ini yang pertama. Berarti apapun yang akan ada, kesimpulannya apapun yang akan ada, kan sudah mengikuti apa yang tertulis. Betul tidak? Mengikuti apa yang tertulis. Orang celaka, orang bahagia, orang baik, orang buruk, dan segala macamnya, bahkan orang masuk surga, orang masuk neraka, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Hadis ini ditambah dengan hadis yang kedua. Hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam Sahih Muslim, ada orang yang seumur hidupnya mengamalkan amalan-amalan ahli surga, sehingga jarak antara dia dengan surga hanya tinggal 1 jengkal saja lagi. Udah mau mati, dia nggak tahu ajalnya kapan dia mati, sementara dia masih saja mengamalkan amalan ahli surga. Jarak antara dia dengan surga hanya tinggal 1 jengkal saja lagi. Fasabaqa alaihil kitab, ternyata yang tetap di dalam kitab Lauhul Mahfuz, yang tertulis di Lauhul Mahfuz, dia adalah calon penghuni neraka. Sementara sepanjang umurnya mengamalkan amalan ahli surga. Fa'amila amala ahli nar. Lalu dia mengamalkan amalan ahli neraka. Mati dalam keadaan mengamalkan amalan ahli neraka. Su'ul khatimah fadakhalan nar. Dia pun masuk ke dalam neraka. Artinya tidak akan meleset. Kalau dia memang sudah pasti akan menjadi ahli neraka, walaupun dia baik seumur hidupnya, dia akan menjadi ahli neraka. Yang tertulis begitu. Ayo Bapak, Ibu, kira-kira salah sangka nggak kita akhirnya? Kira-kira kita akan salah sangka nggak akhirnya? Ditambah lagi lanjutan hadis ini, masih hadis yang sama.
Ada orang yang selama umurnya, sepanjang hayatnya, mengamalkan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dia dengan neraka hanya tinggal 1 jengkal saja lagi. Ternyata yang tertulis di Lauhul Mahfuz, dia adalah penduduk surga. Fa'amila amala ahli jannah, lalu dia pun mengamalkan amalan ahli surga. Dalam keadaan mengamalkan amalan ahli surga, dia banting setir, dia taubat nasuha. Baru beberapa saat setelah itu dia pun meninggal dunia dalam keadaan sudah putih semua dosa-dosanya, dan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Fadakhalal jannah, dia pun masuk ke dalam surga. Nabi menutup hadisnya, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan seseorang tergantung kepada penutupan umurnya. Sesungguhnya amalan seseorang tergantung kepada penutupan umurnya. Ngapain dia di akhir hayatnya? Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, Adam diperintahkan oleh Allah untuk melihat ke sebelah kanannya, Adam pun melihat. Allah perlihatkan kepada Adam jumlah manusia dari anak keturunannya di masa yang akan datang. Wajah mereka putih-putih, bersih dan bercahaya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Adam, "Hai Adam, ini adalah calon anak keturunanmu sampai hari kiamat. Mereka adalah calon-calon penghuni surga." Adam gembira. Adam bahagia. Tapi ketika Allah perintahkan Adam, lihat sebelah kirimu, Adam melihat, dia terkejut. Sebab apa? Pemandangan sebelah kirinya ada jumlah manusia yang mukanya suram-suram, gelap-gelap, dan penuh dengan kenestapaan, kesusahan, dan penderitaan. Jumlahnya nggak ada apa-apanya sebelah kanan. Lalu Allah berfirman, hai Adam, ini adalah anak-anak cucumu nanti sampai hari kiamat. Mereka adalah calon-calon penghuni neraka. Coba lihat, orangnya belum ada lagi. Orangnya belum diciptakan lagi, belum hidup lagi di muka bumi, udah jelas siapa-siapa yang akan jadi ahli surga, siapa-siapa yang akan masuk ke neraka. La haula wala quwata illa billah. Disinilah para sahabat akhirnya bertanya kepada Rasulullah, fa'ala ayyi syai'in kunna na'mal ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, jika sudah jelas siapa yang akan masuk surga, pasti akan masuk surga walaupun dia jahat seumur-umurnya. Kemudian dia mengamalkan amalan ahli surga, masuk surga. Jika sudah jelas siapa yang ahli neraka, walaupun dia mengamalkan seumur hidupnya amalan ahli surga, kalau memang dia calon ahli neraka, dia pasti masuk neraka. Fa'ala ayyi syai'in kunna na'mal. Maka untuk apa lagi kami harus beramal? Pasrah ajalah. Ikuti saja hidup ini apa adanya. Toh takdir yang akan mengantarkan kami kemana kami nanti berakhir. Betul? Ini pertanyaan para sahabat kepada Nabi. Saya rasa pertanyaan Bapak akan sama nanti dengan pertanyaan para sahabat ini. Betul tidak? Fa'ala ayyi syai'in kunna na'mal. Buat apa lagi kami harus bersusah payah jadi orang baik? Maka Nabi Allah menjawab, jawaban inilah akidah kita. Innakum ta'maluna ala mawaqi'il qadar. Innakum ta'maluna ala mawaqi'il qadar. Sesungguhnya kamu seluruhnya hari ini beramal di atas garis-garis takdir. Garis takdir itu ada dua, Pak. Ujungnya yang ini baik, yang ini buruk. Innakum ta'maluna ala mawaqi'il qadar. Sesungguhnya kamu beramal di atas garis-garis takdir atau ketentuan-ketentuan takdir. Siapa yang memilih amalan di atas garis kebaikan, takdirnya nanti adalah seperti ini. Siapa yang memilih beramal di atas garis-garis kemungkaran, maksiat, dosa, syahwat, hawa nafsu, ini yang dipilihnya, maka dia menuju kepada garis takdir yang buruk. Melakukan ini akibatnya. Melakukan yang ini kejadiannya. Sebab kamu memilih jalan yang baik, jalan yang benar, ujung-ujungnya kamu akan sampai di sini. Setelah sampai kamu di situ, itulah takdir. Akibat kamu mengikuti syahwat kamu, akibat kamu mengikuti hawa nafsu kamu, akibat kamu mengikuti godaan setan jin atau setan manusia, padahal kamu sudah tahu Allah mengharamkan, kamu tetap tempuh itu jalan, maka akibatnya adalah seperti ini. Tanggung tuh akibat, rasakan tuh akibat dari sebuah pilihan, maka itulah yang takdir. Kaum muslimin, Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun di antara kamu, kata Rasul kepada para sahabatnya, tidak seorang pun di antara kamu yang hari ini hidup di dunia, melainkan namanya sudah ada di dalam surga. Tapi ingat, di waktu yang sama, kata Rasulullah, di waktu yang sama, nama Zulkifli Muhammad Ali sudah ada di dalam sel neraka Jahannam.
Tertulis di pintu sel itu, calon penghuni sel ini adalah Zulkifli Muhammad Ali. Di sel penyiksaan yang lain, di lubuk neraka jahanam, tertulis namanya bapak. Calon penghuni sel penyiksaan ini adalah Syafi'i. Di sel yang lain tertulis nama antum. Di sel yang lain tertulis nama ibu. Setiap kita ada namanya di dalam neraka jahanam. Kalau ada orang masuk neraka, udah takdirnya masuk neraka. Yang di dalam surga juga takdir. Kalau ada orang masuk surga, itu adalah takdirnya masuk surga. Masalahnya, apakah sudah tetap si fulan nanti masuk surga aja? Kata Allah. Lalu orangnya akhirnya masuk surga. Yang ini masuk neraka aja, dia hitam. Dia ini orangnya jelek, dari keluarga miskin, masuk neraka aja. Ada nggak kayak gitu? Tidak. Allah Subhanahu wa taala umumkan dalam surat Al-Balad. Fahadainahun najdain. Kami bentangkan di hadapannya dua jalan. Satu, jalan kelihatannya susah mendaki, tapi ujungnya adalah kenikmatan dan surga. Yang satu lagi, jalan kelihatannya lempeng, lurus, kayak tol, tapi menurun. Ya, orang ngegas terus tanpa ngerem, ngikutin terus hawa nafsunya. Ujung-ujungnya adalah jurang, dan itu adalah neraka. Dan Allah umumkan, falaqtahamal aqabah. Kenapa engkau tidak mau menempuh jalan yang kelihatannya berat, sulit dan mendaki, padahal ada bahagia dan surga yang menanti di sana? Jadi Allah menganjurkan, pilih dong jalan yang kelihatannya berat. Inilah Islam. Inilah mengamalkan ayat, mengamalkan hadis, mengikuti sunnah. Inilah dia jalannya. Kamu akan sampai ke surga. Sementara orang-orang yang فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Adapun orang-orang yang melampaui batas, dia mengikuti hawa nafsunya dalam hidupnya, nggak mau diatur oleh agama Allah Islam ini, maka orang-orang itulah yang akan menjadi penghuni neraka. Lihat kaum muslimin, dua jalan, dia yang milih. Milih jalan yang mana? Akhir dari pilihannya itulah takdirnya. Paham? Akhir dari pilihannya itulah takdirnya. Kesimpulannya, takdir itu adalah hasil atau akibat dari sebuah pilihan. Saya ulangi, takdir itu adalah akibat dari sebuah sebab. Sebab saya memilih ini, akibatnya adalah ini. Nah, akibat yang adalah itu disebut dengan takdir. Paham? Disebut dengan takdir. Apabila dia merasakan akibat itu, maka itulah takdirnya. Inilah takdir yang harus saya jalani, akibat dari dulu saya melakukan ini. Jadi ada hukum kausalitas, sebab dan akibat. Sebab saya memilih bini yang macam ini, akibatnya saya punya anak yang seperti ini. Jadi jangan nyalahkan takdir. Udah takdir saya, anak saya jadi pendurhaka semua. Ini udah nasib saya, udah takdir saya. Karena ente milih ibu yang salah. Ente hanya mengandalkan ibu itu karena dia cantik, karena dia bahenol, karena dia kaya, berpendidikan tinggi. Lalu ente nikah, padahal agamanya centang perenang, akhlaknya naudzubillah. Ente cuma mengandalkan nafsu. Padahal agama ngajarkan, pilihlah wanita karena agama. Nanti kamu beruntung punya anak, pelayanan hidup kamu darinya sangat indah, kamu akan berasa menjadi laki-laki sejati di hadapan wanita yang seperti itu. Karena ente milih yang begini, akibatnya begini, maka akibat itu disebut dengan takdir. Paham? Jangan nyalahkan takdir. Ini udah ketetapan dari Allah. Ketetapan dari lapaan. Kaum muslimin, mari saya pertegas bahwa takdir itu adalah pilihan kita, akibat dari sebuah sebab. Sebab kita memilih ini, akibatnya adalah ini. Bapak mau tahu takdir bapak nanti bagaimana, Bu? Ibu mau tahu takdir ibu nanti di surga atau di neraka? Sekarang ini ibu bisa tahu loh, Bu. Caranya adalah jalan hidup yang mana yang ibu pilih hari ini. Allah perintahkan ibu agar taat pada suami. Banyak wanita yang membangkang dan melawan kepada suami hari ini. Allah perintahkan ibu agar menutup aurat. Ternyata ibu-ibu hari ini, wanita-wanita hari ini bangga membuka-bukakan auratnya. Ya, dia yang memilih, maka rasakan akibat dari sebuah pilihan yang dia pilih. Apakah perbedaan antara takdir dengan qada? Bapak pernah mendengar pelajaran yang disampaikan dalam bab akidah, beriman dengan qada dan qadar. Ya, beriman dengan qada dan qadar. Sudah ada. Qada dan qadar. Kalau qadar, inilah yang berhubungan dengan takdir. Takdir sesuatu yang berawal dari sebuah pilihan. Akibatnya, kesudahannya, akhirnya, inilah yang disebut dengan takdir. Contoh, ada api. Api ini karakter aslinya Allah ciptakan sebagai sunnatullah, dingin apa panas? Api ini panas. Api ini panas disebut dengan qada. Itu keputusan dari Allah, sepihak. Allah sudah tetapkan, Allah sudah tentukan api ini panas.
Dan itu tidak akan berubah. Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan sedikit pun kepada qadanya ini apapun yang berhubungan dengan kita. Baik, maksudnya bukan kehendak saya api ini panas, bukan kehendak saya api ini dingin. Dia kehendak sepihak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti pada hari kiamat Allah tidak akan tanyakan kepada kita, "Kenapa api kamu di dunia panas?" Allah tak akan tanyakan. Kita terlahir dari keluarga miskin, kita terlahir dari keluarga yang jahil, kita terlahir dari keluarga yang kafir. Itu qada Allah. Allah tidak akan tanya nanti pada hari kiamat, "Kenapa orang tuamu ketika kamu lahir kafir?" Allah tak akan tanya. Itu sudah qada dari Allah. Maka yang sifatnya qada, Allah tak akan hisap nanti kita pada hari kiamat. Takdir bisa dirubah enggak? Tadi bisa dirubah enggak? Selama belum sampai nyawa di tenggorokan. Selama belum terbit matahari di sebelah barat. Di dunia ini masih hidup kita, takdir masih bisa dirubah. Takdir itu bisa dirubah, Pak. La syai'a yughayyirul qadara illa du'a. Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Ustaz, lalu apa maksudnya? 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa nanti kita akan begini, kita nanti akan begini, kita nanti akan begini. Apa maksudnya itu, Pak Ustaz? Bingung nggak? Bukankah ini berarti Allah telah tetapkan duluan? Bukankah kita hanya mengikuti skenario yang telah disusun oleh Allah? Bukankah ini namanya keputusan dari Allah? Bukan. Sekali lagi, bukan. Yang keputusan dari Allah namanya qada. Yang qadar atau takdir, sekali lagi, adalah ilmu Allah maha meliputi segala sesuatu. Sampai sesuatu itu belum lagi ada, Allah dah tahu bahwa si fulan nanti akan ada. Saya ciptakan dia nanti. Lalu setelah dia besar, dia memilih jalan hidup begini. Dituliskan itu, dia akan memilih jalan hidup seperti ini. Nanti dia akan menikahi wanita yang seperti ini, dengan pilihannya sendiri.